Oke, ini menjadi masalah kita bersama karena tidak hanya minggu ini rasanya ya, minggu kemarin juga polusi udara di Indonesia, di Jakarta maksudnya itu cukup tinggi dan belum ada kebijakan terkait hal ini yang cukup konkret untuk mengurangi dari polusi udara di Jakarta. Kita membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Bang Alvin Lee, pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Bang Alvin. Pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ini baju biru ya, ini apa kode kayaknya? Jangan ya, jangan. Bukan, ini nggak ada unsur politis. Udara yang langit bersih. biru, langit biru. Gitu ya. Aduh. Kalau di sebelahnya Bang Alvin Lee sudah ada Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Baju hijau tanda apa? Baju hijau nggak politis juga. Perlunya ruang terbuka hijau. Iya, betul Oke. kan. Nah, kalau berbicara mengenai polusi udara yang terjadi di Jakarta, ini kan menjadi kekhawatiran kita bersama. Bang Alvin, sebenarnya apa sih yang salah selama ini? Baik mungkin kebijakannya, behavior masyarakatnya, dan lain sebagainya. Ya, kondisi hari ini bukan hadir tiba-tiba. Iya. Kondisi hari ini adalah ibaratnya kita sakit, ini sakitnya sudah menaun. Cuman terasa beratnya sekarang. Nah, selama puluhan tahun ini kan jumlah kendaraan tidak dibatasi. Iya. Yang dibatasi cuman pergerakan Ganjil kendaraannya genapnya. saja. Itu pun hanya daerah tertentu dan banyak pengecualian. Kemudian juga transportasi publik ini masih mengandalkan transportasi pribadi. Coba aja, kita mau naik KRL, dari rumah ke KRL tetap naik ojek, motor. Selesai turun, bahan bakarnya fosil. Bahan bakarnya fosil, turun di stasiun, turun di halte, nyambung lagi pakai ojek. Ya. Kemudian juga tidak adanya kewajiban pelaku usaha maupun kantor pemerintah, terutama kantor pemerintah, untuk menyediakan tempat parkir. Akibatnya apa? Parkir di jalan. Ini menyebabkan kemacetan. Semakin macet, semakin tinggi konsumsi BBM, semakin tinggi juga emisi kendaraan, gas buangnya kan. Kemudian juga masih banyak hal lain, antara lain juga kita ini belum ramah terhadap pejalan kaki. Ini juga membentuk budaya kebiasaan yang buruk. Orang kita untuk jarak 300 meter aja ngeluarin motor, nggak mau jalan. Ya behavior tadi kan kalau kata Rana kan seperti itu. Ya ujung-ujungnya itu konsumsi BBM naik, emisi gas buang naik, polusi. Dan yang paling parah adalah di tengah kondisi seperti ini, pemerintah bukannya meningkatkan kapasitas dan kualitas transportasi publik, tapi selama 2 tahun, tahun 20 hingga tahun 22, itu memberikan insentif untuk beli mobil, diskon pajaknya, katanya LCGC, low cost green car, mau green car, mau black car, mau apa, tetap aja pakai bensin kan. Kalau macet tetap aja. Jumlah mobilnya bertambah, konsumsi BBM-nya bertambah, emisinya. Berarti sejauh ini memang polusi udara di Jakarta ini paling besar emisi kendaraan atau memang ada hal lainnya? Kalau datanya mungkin data berdasarkan statistik yang dari Pemprov DKI sendiri ya, tahun 21 yang saya dapat baru tahun 21, penyumbang emisi terbesar dominannya satu adalah transportasi. Itu 46%. 46%. Yang kedua adalah pembangkit listrik, itu 31%. Ini antara transportasi dan pembangkit listrik saja sudah 77%. Jauh di bawahnya industri 8%. Kemudian di bawah lagi rumah tangga dan sebagainya. Tapi dua saja, transportasi dan pembangkit listrik itu sudah 70%. Pembangkit listrik wajar ya, karena kan masih menggunakan masih pakai diesel, masih pakai batu bara kan. Jadi kalau kita beralih ke kendaraan listrik, cuman bergeser aja, tapi tetap aja polusinya akan naik. Karena menggunakannya masih pembangkit yang. Ini yang menarik, saya juga merefer pada Air Quality Index. Semalam saya lihat Jakarta ini masih joint second dengan Shenyang, Cina. Pagi ini sudah lebih tinggi. Kita nomor 1, sudah 159. Ini bukan prestasi, ini mengkhawatirkan begitu ya. Dari pekan lalu 124, sekarang berapa? Tadi malam itu saya lihat masih 140. Ya, 134 atau 140. Pagi ini? Pagi ini 159.
kita ini tertinggi di dunia, juara dunia ini. Pagi ini nih, detik ini kita lagi ngobrol ini. Ini bisa dilihat di sini, AQI. Tapi ada faktor juga nggak mungkin karena musim kemarau begitu sehingga polutannya lebih tinggi atau gimana? Dampak El Nino lah. Dampak El Nino dan lain sebagainya. Rasa-rasanya nggak, dan yang saya khawatir kondisi hari ini baru mulai dan tidak hanya sementara. Oke. Oke, dan perlu penanganan segera. Mungkin Mas Nirwono catatannya? Ya, catatannya sebenarnya pertama ya. Rasanya semua orang udah tahu penyebabnya utama tadi ya, masalah transportasi, Sudah di breakdown listrik, ya betul. Nah, yang menjadi persoalan apakah hal yang sudah disampaikan tadi menjadi program prioritas oleh terutama PJ Gubernur dan teman-teman ataupun aparat di Pemda. Menurut Anda seperti apa? Kalau lihat dari cara penanganannya ya, apalagi kalau kita lihat kalau menjawab pertanyaannya aja guyon loh. Ya, betul. Artinya ini kan belum menjadi perhatian serius. Nah, kalau bukan perhatian serius, itu kan akan berujung ke bawahnya, Mas Arief ya. Mulai dari kepada kebijakannya sampai dengan ke penganggaran. Itu PR pertama ya. Kedua, yang tidak kalah penting tadi dikatakan ini baru awal. Nah, kalau kita lihat dari laporan BMKG misalnya, pada bulan Juli, Agustus ini kan mengalami puncak musim kemarau. Artinya kita jangan berharap ada hujan yang besar ya. Padahal salah satu cara untuk mencuci udara salah satunya kan melalui hujan ya. Berarti kita tidak bisa berharap banyak dari proses alam tadi misalnya. Berarti kita jangan kaget kalau nanti semakin tinggi tingkat polusi udaranya gitu. Nah, ketiga nih yang menarik nih Mas Arief ya. Semua sudah tahu ya, baik itu masyarakat maupun dari Pemprov DKI soal polusi udara, tetapi yang dituntut adalah mau nggak kita menyelesaikan secara bersama-sama. Karena konsekuensinya sama ya, tidak ada pengecualian misalnya tadi. Nah, kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan itu dilakukan secara paralel, tidak bisa satu persatu. Tidak bisa parsial. Betul sekali. Contoh paling mudah misalnya, kalau kita ambil tadi contohnya pengurangan dari transportasi yang 46% aja ya. Kita fokus di situ dulu saja. Kalau 46% berarti kan hampir 50%. Kalau kita bisa mampu misalkan, apa yang dilakukan? Kebijakan-kebijakannya seperti mungkin perluasan ganjil genap. Perluasan itu maksudnya begini, tidak hanya untuk di DKI, tetapi juga se-Jabodetabek. Jangan lupa penyumbang terutama yang dari wilayah komuter ke Jakarta itu justru dari Bodetabek. Tapi kan kebijakan GAG hanya di DKI saja, gitu kan? Padahal kita bicara soal kendaraan, harusnya Jabodetabek melakukan hal sama. GAG-nya ya. Tidak hanya mobil misalnya, motor juga termasuk juga. Dalam situ ada klausel misalnya, pengecualian untuk kendaraan listrik gitu. Kan berarti kan harusnya tidak boleh lagi ada diskriminasi. Mulai dari wilayah sampai penerapannya. Itu baru kebijakan ganjil genap. Belum yang kemarin soal uji emisi misalnya. Kan sama perlakuannya. Hanya di DKI Jakarta tetapi Bodetabek tidak. Uji emisi itu yang kalau ada di jalan-jalan begitu, itu apa sih ininya? Tidak terlalu banyak signifikan. Betul. Gitu loh. Jadi kebijakannya sendiri dalam tanda petik masih coba-coba ya. Belum lagi yang waktu kita bahas soal penerapan jalan berbayar elektronik ya yang sempat mendapatkan resistensi dari masyarakat begitu. Jadi banyak kebijakan yang harus dilakukan tetapi tidak boleh hanya satu persatu. Harus serentak secara paralel, tidak boleh ada diskriminasi apalagi pengecualian-pengecualian. Saya sepakat dengan Mas Nirwono loh, mengatakan ini kerjasama semua pihak. Masyarakat, stakeholdernya juga di situ, pemerintah daerah, termasuk juga pusat. Nah, ada pernyataan dari pusat juga, beralihlah ke kendaraan yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah kendaraan listrik. Nah, itu kan menunjukkan pengecualian ya. Karena begini, seluruh kebijakan yang sudah terapkan, termasuk GAG, bahkan di dalam draftnya ERP juga, itu ada catatan atau pasal menyebutkan untuk kendaraan listrik atau kendaraan dengan energi terbarukan itu selalu dikecualikan. Kalau kita tahu tadi, Mas Alvin sudah cerita nih kan, bahwa orang beli kendaraan listrik itu bukan kendaraan baru ya, tapi kendaraan kesekian ya. Catatannya itu kan di rumahnya masih ada yang BBM. Masih ada BBM, masih mengalami masalah soal garasi tadi gitu kan. Jadi masih ada PR. Dan jangan lupa, kasus kota-kota yang sudah mulai banyak menggunakan kendaraan listrik ternyata juga macet. Cuman bedanya macetnya nggak bersuara gitu kan, tapi posisi ruangnya, ruang jalan, ruang parkir tapi kota tidak banyak berubah. Tapi akan efektif nggak mengurangi polutan yang ada kalau nantinya cukup signifikan kendaraan listrik di jalanan Jakarta? Ada 3 persoalan yang dihadapi. Tiganya nanti kalau gitu. Ada 3 nih soalnya. Kan ada 3 ya Mas ya. Oke, nanti juga kita akan ajak pemirsa untuk memantau kondisi langsung di wilayah DKI Jakarta seperti apa. Saat lagi tetap bersama kami. Ya, tadi kata Bang Alvin bahwa setelah dicek dari malam ke pagi saja, perbedaan polusi udara sudah sangat jauh di Jakarta ya Bang? 150-an sekarang. 150-an ya. Kita akan memantau pada pukul 7 lewat ini, apakah semakin buruk kondisi polusi udara dengan rekan kami Faris Naufal. Faris, silakan.
Ya baik, selamat pagi Ratih, Arif, dan juga pemirsa. Tadi kita sempat berbincang sedikit memang di Kabar Pagi dan saya turun langsung ke kota Jakarta untuk membuktikan kualitas udara yang katanya sedang buruk ini di Jakarta tempat saya melaporkan saat ini. Memang indeks kualitas udara di kota Jakarta saat ini mencapai angka 159, di mana itu termasuk ke dalam kategori kualitas udara yang tidak sehat. Bahkan kota Jakarta masuk ke dalam 3 kota besar di dunia dengan kualitas udara terburuk. Dan normalnya indeks kualitas udara di suatu wilayah itu di angka 0 sampai 50 dan Indonesia mencapai angka 159. Kita bakal tanyain langsung gimana sih tanggapan masyarakat dengan fenomena kualitas udara yang memburuk di kota Jakarta. Halo, selamat pagi Bang. Halo, selamat pagi. Ya, dengan Bang siapa nih? Jerry. Bang Jerry, gimana nih menanggapi kualitas udara yang katanya sedang menjadi yang terburuk di dunia? Gimana nih Bang? Ya, kalau dari saya sendiri ya sebagai yang pagi-pagi nih mau kerja, itu tuh kayak bisa ngaruh ke mood gitu untuk kerja gitu. Emang dampaknya apa aja yang udah Abang rasain sekarang? Lebih ke ini sih, sampai kantor tuh udah kayak males, udah kotor gitu muka gitu-gitulah. Jadinya kayak mempengaruhi moodnya sih. Berarti berpengaruh juga di kerjaan nih Bang? Ya, bakal ngaruh juga sih langsung. Nah, ini pakai masker sebagai upaya mencegah kualitas udara buruk di Jakarta atau memang udah kebiasaan ya? Sebenarnya sih ada mostly sih gara-gara kebiasaan ya. Cuman setelah ada ini kan berita yang kalau kualitas udara itu memburuk, ya jadinya tambah jaga-jaga juga aja. Oke, kalau gitu Bang. Kita lanjutkan kembali ya Bang ya laporan kami. Terima kasih Bang Jerry. Dan pemirsa, kita akan menanyakan lagi ini tanggapan dari masyarakat tentang kualitas udara yang sedang memburuk di Jakarta. Yang memang masuk ke dalam 3 besar di bawah kota di Afrika Selatan. Itu juga merupakan yang 3 besar juga, top 3 kualitas udara yang buruk di dunia. Kita akan tanya ini kepada yang menjual suatu dagangan di sini. Halo Bang. Ya, kenapa Bang? Saat pagi ini saya ingin meminta tanggapan dari masyarakat tentang kualitas udara di Jakarta yang sekarang sedang buruk Bang. Kan ada di berita tuh Bang ya. Nah ini tanggapannya gimana nih Bang? Saya sih udaranya memang kurang bagus sih, kurang bagus. Kerasa banget Bang, apa dampaknya Bang? Dampaknya sih dari segi pernapasan aja sih. Pernapasan kita mungkin agak terganggu gitu, karena kan setiap hari kan kita menghirup udara dari kendaraan bermotor ya. Kayak kendaraan yang tidak pakai listrik ya, karena dia pakai bensin kan. Jadi mau nggak mau kita harus ikut menghirup udara yang tidak segar gitu. Mengganggu pekerjaan Abang nggak sih Bang? Oh maaf nih, sebelumnya dengan Bang siapa? Aidir. Bang Aidir, mengganggu pekerjaan Abang kan nih? Sedikit sih, sedikit. Saya kan tinggal di Depok, cuman tinggal kerja di sini, cuman sedikit mengganggu sih. Ini pakai masker sebagai upaya mengantisipasi kualitas udara yang buruk atau seperti Ya, apa? seperti itu. Baik, terima kasih ya Bang ya. Nah, itu dia pemirsa tanggapan dari masyarakat, dan memang menurut website resmi IQR, PM25 masih menjadi polutan utama di Jakarta dengan konsentrasi sebanyak 57,1 mikrogram per normal meter kubik. Dan jumlah tersebut 11,4 kali lebih banyak daripada nilai panduan kualitas udara tahunan versi WHO. Dan bagaimana sih cara melindungi diri dari polusi udara yang kotor ini, Arif Fadil, Ratih, dan juga pemirsa? Ini juga kami melansir dari website resmi IQR bahwa yang pertama, masyarakat diimbau mengenakan masker bila bepergian. Tadi juga sudah diterapkan oleh narasumber-narasumber kita. Lalu nyalakan penyaring udara bila di dalam ruangan, tutup jendela agar udara kotor tidak masuk ke dalam ruangan, lalu meminimalisir aktivitas outdoor atau aktivitas di luar ruangan. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga memberikan berbagai macam upaya, yakni mempercepat penggunaan transportasi listrik, khususnya transportasi umum, lalu memperbanyak ruang terbuka hijau dan melakukan uji emisi kendaraan. Karena memang salah satu penyebabnya juga pastinya polusi dari kendaraan-kendaraan kita yang berbahan bakar minyak. Maka dari itu memang diimbau menggunakan yang lebih ramah lingkungan seperti kendaraan listrik. Seperti itu, Arif. Ratih, kembali ke Anda. Oke, kita bersyukur sekali dari kamera Faris pagi ini masih banyak masyarakat yang lalu lalang di lokasi masih menggunakan masker gitu ya, meskipun sudah ada surat edaran nomor 1 tahun 2023 dari Satgas Covid yang sudah melunakkan penggunaan masker. Betul. Kayaknya itu surat edaran keluar tidak tepat pada momentumnya ya gitu ya. Saya ingin melanjutkan nih Mas Irwan, terpotong tadi ya. Tadi Faris menyimpulkan sedikit. Jadi DKI Jakarta sudah berupaya untuk mengatasi kondisi yang buruk saat ini, kualitas udaranya begitu.
yang belum kita nantikan adalah benar nggak jadi ditiup apa enggak nih, kan gitu ibaratnya kan. Nah, apa tadi yang Ya, jadi terputus gini, tadi? kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu belum menganggap bahwa persoalan polusi udara itu sebagai program yang sangat penting untuk diselesaikan ya. Sehingga tadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun dalam tanda petik hanya sekedar kebijakan ya. Karena kebijakan Uji emisi. ya, itu kan semuanya normatif Bukan lah sebenarnya. akar masalahnya Bukan begitu akar ya. masalahnya. Kalau memang benar-benar mau dilakukan, seluruh kebijakan tadi itu tidak boleh tadi itu ada pengecualian ya. Semua dilakukan secara serentak di seluruh Jabodetabek. Artinya Pemprov DKI juga harus bicara dengan pemerintah kota kabupaten yang ada Daerah di Jakarta, penyangga, penyangga. Karena PR-nya tidak hanya di Jakarta begini ya. Sehingga kebijakan yang dilakukan di Jakarta semua juga dilakukan se-Jabodetabek. Itu PR pertama menurut saya yang harus dilakukan. Kedua yang tidak kalah penting itu dalam konteks tata kotanya sendiri kan. Tata kota kita ini kan tadi Mas Alvin cerita, dari rumah ke stasiun terdekat harus pakai fosil BBM dulu, naik BBM lagi gitu kan. Jadi tata kota kita itu tidak efektif sama sekali ya. Jadi antara pengembangan tata kota kita dengan transportasi massal misalnya itu tidak pernah nyambung. Padahal harusnya nyambung di situ kan posisinya kita ada di situ. Kita membayangkan tadi jalan kaki, naik sepeda itu kan kalau lingkungan tata kota kitanya itu benar sebenarnya Ada kan. integrasinya juga Integrasinya ya. juga nyambung. Orang jalan kaki, sampai stasiun, turun naik MRT, turun jalan kaki. Idealnya seperti itu kan sebenarnya. Ini konteks kedua yang tidak boleh terabaikan. Nah, ketiga yang tidak kalah penting tadi, tolong Pemprov DKI fokus ya. Jangan semua kebijakan diambil tapi fokus. Kalau tadi Mas Alvin bilang bahwa transportasi 46%, pembangkit listrik tadi 31%, Udah 77%. itu 77%. Jadi kalau dua hal ini kita fokus saja, kita punya harapan dalam waktu sesingkat-singkatnya 77% itu selesai. Gitu. Udah Jadi kalau 159 loh. betul Jangan sekali. berguyon terus lah. Nah kan ini begitu. jangan ditiup juga ya. Jadi Nggak mempan kebijakan- juga ya. Betul sekali. Mas Alvin, tapi kalau melihat kan kebijakan yang tadi disinggung begitu ya, tadi 77% disumbang dari Transportasi dan pembangkit listrik. dan juga pembangkit listrik. Sejauh ini untuk kebijakannya sendiri sudah ada belum sih sehingga memang bisa diimplementasikan nih? Untuk mengatasi masalah, yang pertama-tama kita harus mengakui bahwa kita punya masalah dulu. Kita sudah mengakui kita punya masalah belum? Ya. Saya nggak yakin pemerintah mengakui kita punya masalah di sana. Ya, kalau ditanyai jawabannya begitu kok. Gitu. Dianggap masalah atau enggak nih? Ya itu, mau Sense ya, ditiup. sense ya. Ya, baru setelah itu kita mengambil langkah-langkah. Walaupun ini berat, tapi harus ada langkah yang jelas arahnya kemana dan konsisten menuju ke sana dan semuanya juga ke sana. Iya, betul. Kalau hanya ini nanti setahun 2 tahun udah ganti lagi selesai kita. Nah, ini masalahnya sudah menaun. Tentu juga butuh waktu untuk memperbaiki. Betul, nggak mudah juga. Tidak bisa membalikkan tangan. Ini yang dibutuhkan tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat. ya. Jangan lagi memberi diskon untuk pembelian mobil misalnya. Walaupun itu mobil listrik Mobil dan motor ya. sudah terbukti pembangkit listrik itu juga menyumbang Penyumbang. emisi Iya. besar. Iya, iya. Nah, kalau gubernur menyarankan ya belilah kendaraan listrik. Ini gubernur atau salesman mobil listrik? Endorse lagi jangan Iya. Oke. Oke, Bang Alvin, satu hal Bang, kita mundur sedikit ke belakang berapa? 2,5 tahun ya, Iya. kita COVID-19, Iya. tapi mungkin baru berasa banget itu di setahun pertama 2020. ketika memang ada pembatasan yang luar biasa pada saat itu, khususnya di ibu kota Jakarta. PPKM. Kota Jakarta pada saat itu udaranya luar biasa, Iya, betul. Udara luar biasa dan langit pun juga kita bisa melihat. Sampai gunung dari jauh bisa terlihat itu. di DKI Nah, tapi Jakarta. kan pemberlakuan tegas seperti itu berdampak kepada ekonomi masyarakat, Bang Alvin. Iya. Nah, cara mainnya bagaimana nih agar ada ketegasan pemerintah, tapi masyarakat ekonominya tetap makmur begitu? Ya. Kalau kita tidak ingin mengganggu pergerakan masyarakat, ya saran saya perkuatlah transportasi publik Yang ramah. Lingkungan, yang juga mudah diakses, ya, jaringannya diperkuat sehingga keluar dari rumah itu misalnya jalan paling jauh 1 kilometer sudah bisa dapat Menjangkau. transportasi publik, Iya. sehingga tidak perlu lagi mengandalkan naik ojek atau diantar naik mobil nanti dijemput lagi naik Tapi mobil. nanti nasib-nasib tukang ojek dan lain sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, ojek pun nanti juga banyak lapangan kerja yang kesempatan yang terbuka lah.
Tidak hanya itu. Ya. Saya yakin kuncinya di manajemen transportasi publik yang handal, yang nyaman. Oke, Mas Nirwono, kalau melihat kita ambil contoh negara-negara tetangga saja begitu yang memang ibu kota juga dan juga punya kasus yang sama, tapi berhasil nggak separah DKI Jakarta begitu? Apakah memang taman kotanya yang cukup banyak kah? Atau memang tadi transportasinya memang lebih unggul kah sehingga masyarakat memilih tidak menggunakan kendaraan pribadi? Betul. Apa yang bisa kita petik mungkin yang bisa juga diaplikasikan di DKI Jakarta? Ya, sebenarnya kalau kita belajar dari Tokyo yang kotanya juga besar, macet juga ya, artinya penduduknya juga banyak. Yang kalau kita bicara apple to apple-nya ya dalam konteks jumlah penduduk dan akses mobilitas, maka ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama tadi kebijakan soal transportasinya itu benar-benar pro kepada transportasi publik ya, pembatasan kendaraan pribadi yang dilakukan. Nah, ini hanya muncul kalau yang kedua tadi tata kotanya disediakan perumahan dekat stasiun dan sebagainya, kemudian disediakan ruang terbuka hijau ya. Orang kalau jalan kalau nggak teduh, nggak ada taman juga nggak nyaman kan kotanya. Jadi ini juga menjadi bagian tapi tidak boleh satu persatu, tetapi paralel semuanya gitu. Nah, ketiga yang tadi katakan mamanya Pak Gubernur bilang nanam pohon misalnya kan. Ini kan harus dibuat program ya, lokasi-lokasi mana saja umpamanya akan ditanam pohon. Itu juga terkait dengan apa? Dengan mengurangi tadi polusi udara di titik-titik yang terjadi polusi udara paling tinggi misalnya. Jadi nggak asal nanam juga gitu. Jadi programnya harus benar-benar dilakukan secara matang, tetapi dilakukan semuanya serentak, tidak boleh satu persatu. Baru nanti kita bisa bicara dalam waktu 1 tahun 2 tahun dampak dari perubahan. Nah, jadi terlihatnya juga tidak dalam waktu dekat. Betul, ya. betul. Dan yang penting ini sebenarnya, apakah kebijakan ini juga dilakukan serentak oleh masyarakat ya. Jadi kita tidak bisa pengecualian bahwa ini hanya berlaku untuk warga DKI saja misalnya ya, tetapi Bodetabek boleh tidak. Nah, ini juga tidak akan berdampak signifikan. Satu. Kedua, budaya masyarakat kita juga harus berubah. Ya. Ini penting karena masyarakat Saya juga setuju juga. jangan mengeluh tapi nggak mau berubah kan saya. Nah, gitu kan. Jadi di sini dituntut dibalikkan lagi, kalau Anda memang mengeluh, sekarang dibalik, apakah kita juga mau berubah ya? Mas Alvin bilang naik transportasi publik misalnya kan, apakah benar seluruh warga DKI Jakarta dan Bodetabek umumnya mau secara serentak beralih ke transportasi publik misalnya? Mobilitas ya, kalau kita belajar di kota-kota Eropa juga sudah mulai mengurangi mobilitas, pengurangan hari kerja tidak mengurangi produktivitas misalnya kan? Jadi ada berbagai macam kegiatan atau kebijakan yang dilakukan, tetapi benar-benar dipikirkan dengan matang Mas Alvin. Bang Alvin, terakhir mungkin untuk aspek regulasi bagaimana Bang Alvin? Jadi catatan juga nggak dari Anda? Iya, untuk aspek regulasi ya. Kan pemerintah sedang mendorong kendaraan listrik. Ya. Tapi hingga detik ini kita merujuk pada undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu semua kendaraan bermotor masih berbasis bahan bakar minyak dan gas. Tapi kan endorsement pemerintah kan ke listrik ini luar biasa loh. Itulah sebabnya sejak 4 tahun yang lalu saya sudah mendorong pemerintah, waktu itu saya masih di Ombudsman, mengingatkan pemerintah benahi dulu regulasinya supaya ada payung hukum yang jelas untuk kendaraan listrik. Jadi nggak hanya gaya-gayaan aja bawa kendaraan listrik begitu ya. Ini sama saja nanti masalahnya dengan taksi online dan ojek online kita. Jumlahnya sudah jutaan, Tapi tidak ada payung hukumnya. tidak ada payung hukumnya. Semua ojek online dan taksi online itu nggak ada payung hukumnya. Karena untuk angkutan umum itu harus plat kuning, harus SIM umum. Bukan kendaraan pribadi ya. Ini kan nggak ada semuanya. Oke. Nah bagi mereka sekarang yang udah menggunakan roda 2 dan roda 4 listrik itu? Gimana? Ya maaf saja itu payung hukumnya belum ada. Oke. Nanti apabila terjadi sengketa dan sebagainya, itu ada kelemahan karena pakai belum ada undang-undang atau regulasi yang betul. mana begitu ya. Oke, semoga perbincangan pagi hari ini juga bisa membuka mata kita Membuka mata bersama. semua, tidak hanya operator atau mungkin dalam hal ini pemerintah, tapi kita Masyarakatnya sebagai juga. masyarakat juga. Oke, terima kasih banyak Bang Terima Alvin, kasih. kemudian Selamat juga pagi. Mas Nirwono sudah Sama-sama. hadir pagi hari ini, sehat selalu. Jangan lupa pakai masker di luar ya. Iya, betul.